Ambil. Hadir ya, oke. Yuk malam. Yuk tap-tap dulu yuk. Biar itu dulu ya. Rame dulu ya, tap-tap layar dulu ya teman-teman. Kalau secara candle ini udah bagus. Udah bagus nih, kita sampai fase ini nih. Jadi ini ada pergeseran 1 bulan ya. Jadi patokannya untuk apa BTC apa catnya itu juga harus geser 1 bulan. Ini yang BTC dominannya ternyata kemarin itu ya naik ya. Moga-moga turun aja besok. Kalau turun bagus. Nggak usah takut ya teman-teman. Malah ini bagus. Memang ini saat ini beresiko enggak. Kalau saya melihat enggak. Malah memang ini nunggu ini loh. Tapi yang penting ini sudah sukses dulu. Ini poinnya di sini. Poinnya di benang ini. Ini kan soalnya weekend. Satu weekend, kedua apa nunggu benang. Mungkin Senin itu baru bagus, baru oke sekali. Karena mungkin ini kalau Senin ini kan berarti sudah nempel nanti deket itu. Memang ini malam ini mungkin merah. Mungkin merah malam ini. Jadi kalau merah enggak usah takut ya. Mungkin gini dulu nanti baru mantul gitu ke atas. Biasanya narik, biasanya narik. Nanti paginya baru breakout baru. Ini kalau malam ini teman-teman lihat merah dulu enggak apa-apa. Yang nanti ekor panjang nanti mantulnya besok ya bisa. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti polanya enggak harus nempel gini ya polanya ya. Ini seperti ini nih teman. Jadi dia nanti akan mengulang seperti ini. Ini kalau gini kan berarti nanti jadi belum tentu dia panjang-panjang seperti itu. Bisa jadi cuman CB cuman pengen mantulin di sini dan ngegas lagi. Karena sudah bentuk, polanya sudah bentuk. Pomonya sudah terbentuk, cuman nunggu momentum aja. Satu karena ini saat ini weekend. Saya melihat malah seperti itu. Semua koin sebenarnya bisa naik. Ini sudah harusnya, cuman gini ya, melihat apakah ini nanti akan jadi momentum untuk dia turun. Kalau ini jadi turun, ya berarti hampir rataan semua koin altcoin akan rata untuk maraton. Kayaknya lo ya kalau lihat di Senin. Nggak tahu apakah Minggu atau Senin nanti. Pergerakannya akan sangat kencang sekali. Karena ini weekend juga. Jadi wajar kalau dia cuma nunggu areanya di sini dulu itu enggak masalah. Enggak usah bingung ya. Ini cenderungnya kan kemarin, kenapa kemarin hijau setelah itu ini merah gini om. Dia itu yang penting ini teman-teman, narik ininya loh. Benang ini kemarin. Tugasnya kemarin itu hijau tugasnya untuk narik benang ini untuk masuk lagi ke atas. Jadi kayak apa? Ini bagus sekali kalau sudah nembus ini. Terus ini sangat bagus lah. Menurut saya oke sekali. Ya nunggu momentum aja. Paling sideways 1-2 hari ini mungkin antara hari ini atau besok mungkin. Jadi kalau besok teman-teman masih melihat kondisi ada merahnya kecil, itu kan berarti kan dia naik di sini. Jadi kalau ada merahnya kecil dulu di awal itu tidak usah takut. Besok minggu ya.
nanti dia mantul, harusnya seperti itu. Cuman nempelin gini toh bisa. Dari merah nanti ke hijau kayaknya gitu harusnya. Karena momentumnya sudah dapat. Dan ini kalau mbok lihat kondisi saat ini seperti yang mana? Kondisi saat ini sebetulnya seperti di 2019 kemungkinan bukan di sini loh teman-teman. Kita ini bukan di sini. Kemungkinan saat ini fasenya sudah di sini kita ternyata kalau dia mati loh. Karena pergerakannya itu 1 bulan lebih cepat. Takutnya antara apakah saya belum tahu apakah dia nanti itu di MA25 nya itu 2 kali seperti ini atau tidak, atau 1 kali selesai gitu. Nanti dipantau aja lah sejauh apa target dari story mereka itu sampai naiknya sampai sejauh apa. Sebenarnya kalau ini Juni apa Juni. Kalau ini Juni berarti kan Mei itu targetnya berarti posisinya itu di ini loh segini toh. Berarti ini kan kalau lebih cepat sebulan ini sebenarnya hal yang wajar kalau baru sampai sini. Nanti masih ada 1 kali lagi. Nah kalau seperti itu yang terjadi, berarti kemungkinan targetnya untuk apa harga tertingginya bisa 39-40-an. Kalau itu yang terjadi, ya kita tunggu aja lah. Makanya momentum ini sampai kapan? Sampai Mei. Cuman bentukan polanya itu nanti kita terlihatnya itu di lengkuan kedua ini, momentum kedua ini dari Homo ini sejauh apa dia mantul di MA25. Kalau MA25 dia mantul lagi berarti kan 2 kali MA25 lah, itu lebih gede dia. Mamanya teman-teman nanti di sini kok naiknya seperti ini lagi gitu ya, reaksi marketnya sampai di sini sampai 32 lah. Ini kalau sudah segini baru nanti dia mau breakout, mau mantul ke bawah untuk koreksinya di MA25 seperti ini, nanti baru bisa kita ukur nanti di ujungnya ini berapa, nanti baru kita bisa mengukur. Dan itu terjadi pada tanggal berapa. Kalau terjadi pada masih cuman Maret aja, ini selesai di sini Maret pertengahan aja, ya berarti memiliki momentum yang ketiga. Seperti sebelumnya terjadi di 2019. Kalau itu yang terjadi sangat mungkin sampai di 39 maupun 48 ribu. Ya ini yang nanti yang perlu dilihat itu ketika Maret pertengahan itu. Nanti baru kita bisa baca itu market. Kalau secara riwayat dia 3 kali terbentuk polanya MA25. Ya 2 kali terbentuk di MA25 dan maratonnya itu 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau kita lihat secara riwayat dari 2019 nih, 1 kali bentuk di MA25, 2 kali bentuk di MA25, naik kembali. Kalau nggak jelas sama sih, belajar dulu lihat ya. Iya berarti kan tidak tepat buat kamu di sini. Nggak usah di sini, nggak apa-apa. Kita sudah margin 100% semua. Kita udah beli barang di bawah. Jadi ya. Jadi gini ya teman-teman, kita itu sudah beli barang di bawah. Di sini kok ini kayak muncul dengan kata-kata gitu ya. Arah BTC mau kemana? Ke 32.000. Harusnya targetnya 32.000.
Jadi tidak usah takut ya teman-teman, ini sudah sukses. Jadi ini mungkin teman-teman bingung gitu ya, ini poin penting. MA7 nembus ini poin penting, jadi pelanjutan dari FOMO itu terbentuk. Dan ini sebenarnya waktu di sini kita sudah membahas itu, bahwa ini momentum, malah momentum. Pegangnya saya koinnya adalah BTC, selain itu adalah ETF. ETF-nya di BTC up, ETH up, SRP up, sama ada up. Kita itu beli di area 15.850. Dan kita sudah DPM di sini dan DPM di sini. Kita sudah tarik modal kita semua, margin posisi di 60%, lebih sekarang. Sekarang lebih dari 60%. Terus untuk ETF kita sudah lebih dari 100%. Untuk margin semua kita sisain, tinggal margin, modalnya itu sudah kita ambil semua. Itu. Bang masih mau nanya, masih percaya teori BTC 12.000 kan? Enggak. Kemungkinan kalaupun sebelum halving pun itu tidak terjadi menurut saya loh. Nanti cuma di 18.000. Jadi nanti akan ada fase seperti ini. Nanti saya bisa menjelaskan secara riwayat. Jadi sebelum halving itu yang terjadi, ini kenaikannya sampai kapan? Sampai Mei Mei atau Juni, kita belum tahu. Kalau ini kan halvingnya berbeda 11 sebulan. Jadi apakah akan naik sampai ada tidak sampai Mei aja, karena yang 2019 itu adalah sampai Juni. Jadi bergeser 1 bulan. Otomatis kita sudah sering bahas di sini. Jadi kalau teman-teman nanti pada tahun ini melihat sampai Mei, itu hal yang tidak terlalu hebat. Maksudnya sudah ada riwayatnya, sebenarnya dibaca secara riwayat itu sudah kelihatan. Jadi kapan momentum nanti berhentinya tahun ini, teman-teman nanti lihat satu hal yang perlu teman-teman lihat itu adalah fasenya seperti ini. Ini ya, bagaimana cara melihat kapan kita nanti market itu keluar dari market. Ini yang kamu lihat. Kalau ini MA25 MA99-nya sudah membentuk gunung Fuji dan belok, itu adalah momentum di mana kamu harus keluar dari market itu. Ini yang reguler ya. Caranya gimana? Ketika momentum itu terjadi, yang kamu beli adalah BTC down $50 atau $10 atau ETH down. Jadi kebalikan, kita pegang turun. Kapan itu? Mungkin Mei sampai Juni. Dasarnya apa? Dasarnya ini teman-teman. Kapan sih keluar market? Sebenarnya simpel sekali teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dengan detail, itu market itu mudah dipelajari. Sebetulnya secara riwayat itu sudah ada sinyalnya teman-teman. Nih 2019. Itu ya caranya melihat market itu. Kuncinya di sini. Dan sebelum ini terjadi, bagaimana caranya saya take profit margin dengan luar biasa Caranya tetap toyib. Ini satu. Jadi kalau sudah tinggi, teman-teman sebelum level tinggi ini, di sini nih teman-teman sudah dikonfirmasi oleh toyib dan bisa margin take profit margin sempurnamu. Itu dasarnya adalah toyib. 3 benang lebar-lebar, baloknya meloncat. Setelah itu, ini biasanya saya pergunakan untuk 80% dari di portofolio saya jual. Ini kalau sudah levelnya seperti ini. Dan dasarnya lagi adalah posisi gunungnya sudah lumayan tinggi levelnya. Ini berarti sudah di sini nih. Ini sampai ini sudah di sini nih. Ini sudah anjang-anjang. Nah, nanti yang 20% itu biasanya saya akan keluar nanti marketnya begitu belok ini.
gunung Fujinya muncul itu, saya pakainya malah MA99 untuk belokan itu, dan di situ saya akan lepas market. Tapi di titik ini biasanya saya sudah isi muatan di down. Umpamanya biasanya saya targetnya portofolio $1.000, saya akan beli $50. Cuman saya poskan 5%. Jadi kalau dia mau turun saya sudah margin terus. Itu caranya. Ya, pelan-pelan aja untuk itu. Thank you Bang Hengki Bongbong. Itu cara saya untuk mendapatkan uang di dunia kripto. Dalam waktu 2,5 tahun ini saya caranya seperti itu. Jadi kalau kita meruntut dari riwayat yang ini kan kembali lagi ke riwayat 2019. Bagaimana nanti teman-teman keluar market yang 80% itu close-nya di mana, terus yang 20% di mana. Thank you Putra. Ini sama kalau 2019 sama kalau tak lebarin gini. Ini adalah toyib. Jadi teman-teman nanti akan dipandu oleh toyib. 1, 2, 3 benang, baloknya meloncat. Ini loncat dari benang. Itu ya caranya, itu adalah take profit margin sempurnamu itu. Dan nanti yang di 20% dijual di mana? Di belokan ini. Karena kita kan biasanya takutnya nanti naik terus Mas Yani. Thank you Bang Ferry. Very hard. Ini biasanya saya jual untuk 20% penjualan saya. Nah, terus baru yang di pos yang tipe down 5% dari modal kita, biasanya saya poskan di sini di toyib ini. Ini sudah saya cicil biasanya. Saya sudah, kalau sudah bentuknya sudah gunung gini, saya kan ada target paling Mei akhir atau Juni pertengahan. Itu saya sudah masuk down biasanya. Itu nanti tak info lah 5% saya masuk down ini. Dan jadi kalau tipe down ini saya tidak mau serakah. Tipe ETF ini saya cuma mempergunakan uang-uang kecil. Untuk apa? Kalau bahasa Jawanya bilang lempung balang gunung. Anggap aja saya melempar sebuah lumpur, siapa tahu jadi gunung. Itu ilmunya untuk ETF. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau ETF saya cuma kasih pos 5-10% dari portofolio. Maksimal ya, gitu ya. Jadi teman-teman, ini saat ini tidak usah panik, tidak usah bingung. Dasarnya apa Om? Kok bisa Ome berani? Ini tidak bisa. Ini ada balok panjang. Ini biasa nih orang-orang sing itu. Ini kita ini mesti berpikirnya ini sudah gini ini pasti turun. Ya loh. Saya akan jawab dengan riwayat. Jadi kenapa beberapa hari yang lalu itu ini naik? Karena dasarnya riwayat. Dan teman-teman perlu perhatikan, ini benang ini susunannya tidak boleh terbalik. Dia nanti koreksi kalau posisinya MA7-nya itu di atasnya ini. Jadi sinyalnya koreksi itu adalah kondisi seperti ini. Ini baru baloknya meloncat. Nah ini toyib muncul. Nah, terus di sini tidak bisa Om, memangnya turun. Ayo kita bahas. Gitu ya. Kita sudah bahas ini sebetulnya. Apakah betul ketika penurunan di MA25 itu sinyalnya seperti apa? Ini satu kali di sini. Satu kali di sini. Ini yang tembus ya, MA25-nya, MA7-nya menembus di MA25. Itu ya. Kalau yang sudah di sini ya beda ya. Ini kan sudah maraton panjang. Terus di sini. Nih. Ya kan? Jadi ya yang tembus cuman ini ya. Ini yang tembus loh, ini Om tembus loh. Naik nabar turun lagi. Bedanya apa dengan sekarang? Lihatlah posisi baloknya. Ini tak gedein ya. Lihatlah posisi baloknya, dia tidak nembus di sini. Bedanya apa dengan yang saat ini terjadi? Karena sudah nembus.
Ayo kita lihat yang sudah nembus riwayatnya seperti apa. Di sini. Ini yang sudah nembus, ini ya. Posisi sudah nembus di sini ya. Jadi kan balok-baloknya di atas ini, tapi kan benang ini sebenarnya belum sampai atas dulu. Dia sudah dikasih sinyal ekor panjang ke bawah. Turun enggak? Enggak. Itu satu ya. Terus di sini nembus lagi kan MA ini MA25 MA7-nya nembus ke MA25 loh. Tetap breakout ya. Ini juga nembus, tetap naik. Karena apa? Dia bisa naik ini. Terus yang di sini ada lagi 1 2 3 ini kalau teman-teman lihat ini ekor-ekor panjang loh. Ini orang bisa ngeri. Tapi ketika ini di bawah MA7-nya di bawah, kalau dia posisinya mau nembus ke atas, ya berarti sukses. Dan ini bukan berarti sideways, ini kalau tak giniin baru kelihatan, dia itu lebih tinggi. Mandol-mandol aja di situ. Tapi naik terus. Juga seperti yang 2019. Ayo kita lihat 2019 seperti apa. Nih, seperti ini. Ini juga terjadi di sini, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lihat, ketika dia nge-cross di sini, dia mau balik nyerok lagi ke atas dan baloknya itu sudah loncat. Ini sudah apa? Lepas gitu ya. Ada satu balok itu berarti sukses. Berarti sukses, cuman nunggu aja momentumnya. Gitu ya. Secara riwayat ini sudah terbaca seperti itu. Jadi kalau yang teman-teman ini galau, dasarnya ini saya jawab dengan riwayat. Jadi bukan analisis, ini bukan analisa saya. Saya cuman membukakan buat teman-teman bahwa kenyataan yang terjadi itu seperti itu. Settingan MA-nya MA7, MA25 sama MA99. Gitu ya. Jadi sekarang ini teman-teman kan bisa melihat nih. Ini sudah tembus, sudah ini fix enggak Om? Fix, sudah fix. Jadi jangan bicara lagi dia akan koreksi. Besok enggak maraton itu hebat. Besok maraton ini. Tunggu aja lah. Beneran, tunggu aja. Kan belum ambil loh, entry no. Beneran. Yang belum nambah oh. Kemarin feel jadi ya itu yang feel ya. Ini ingetin saya feel ini. Ini contohnya itu feel ini ya. Jadi contoh real gitu ya. Ini kejadiannya sama, momentumnya sama. Jadi nanti kita akan belajar sesuatu. Saya pun di sini teman-teman itu belajar. Buat saya room ini saya juga mendapatkan pengalaman atau ilmu untuk terupgrade. Tuh, ini feel ini ya bentukannya seperti apa toh Om? Bakal ini loh contohnya. Ini salah satu contohnya yang sukses. Ini sudah terjadi sebelum kemarin. Jadi dia nge-cross di sini. Jadi teman-teman, kalau yang FOMO terbentuk itu adalah MA7, 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 ya kan seperti ini kan. Dia bernapasnya tuh seperti itu. Terus yang ditoyeb di sini dia koreksi langsung. Ini karena ditoyeb sudah panjang, dia bernapas, ngeposnya pertama kali adalah MA25. Jadi posnya untuk koreksi sebetulnya kalau teman-teman perhatikan baik naik maupun turun, teman-teman bisa lihat itu dua fase ini. Mau di bawah MA25 atau di MA25 nyentuh-nyentuh, atau di golden ratio atau di bawah golden ratio. Golden ratio berapa? MA99. Jadi dua momentum ini yang teman-teman perlu perhatikan kalau di dalam melihat market. Kalau dia sudah koreksinya dua ini pantulannya. Karena apa? Posisi bullish memegang kontrol. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya seperti apa Om? Ini contohnya. Ketika bearish memegang kontrol, teman-teman perhatikan ini seperti ini. Dia ngepost di sini atau di sini. Tujuannya cuma dua. Ini napasnya kalau teman-teman lihat nih, napasnya di MA25, napasnya di MA25. Tapi bearish memegang kontrol, begitu juga sebaliknya. Bullish memegang kontrol.
gitu ya. Ini dasarnya, ini dasar sekali teman-teman, ilmu yang sangat dasar sekali. Lah ini gimana Om kalau koreksi seperti ini? Kalau sudah posisinya koreksinya sudah di sini, teman-teman gini, ini nih kenapa toh ini turun ndak? Dia tuh nunggu apa? Nunggu ini loh. Jadi ndak saya terburu-buru, belum tentu dia turun sampai bawah sini. Ini bisa jadi cuman gini. Lah karena di sini baru posnya baru, ini nanti akan sideways di sini. Nanti naik lagi itu polanya. Seperti itu, kurang lebih aja seperti itu. Gitu. Ini namanya bentukannya FOMO gitu ya. Jadi kalau dia nanti bentur di sini naik lagi itu wajar. Dia mempertahankan posisi FOMO-nya. Gitu ya, untuk feel ya, itu salah satu contohnya. Makanya kenapa kok contoh yang paling tepat apa ya, feel ini sama EOS ya. Coba saya penasaran, kemarin EOS malah belum naik itu harusnya. Beberapa teman juga sudah tanya ya saat itu. EOS apa tulisannya beda ya. Jadi tidak usah takut teman-teman. Ini sebenarnya yang di room ini harusnya kemarin sudah nangkep banyak lah. Tak kira sudah banyak yang entry lah teman-teman ya. Makasih guys ya, sama-sama ya. Ya BTC ambil aja. BTC target itu 32 atau 40. Kalau sampai Mei 40.000 lah. Ini contoh juga ini. Ini lihat ini momentumnya sama ndak? Ya ini contoh nih. Ngepostnya di MA25, ditahan di MA25, ngegas. Ininya sudah tembus, ini konfirmasi. Ini loh benang MA7 ini penting sekali. Jadi jangan terbalik teman-teman, kemarin kan terbalik. Dipikir ini kan kemarinnya posisinya merah ya. Nah ini ekor-ekor ini apa ndak dikira wong ini masih banyak. Loh ini rata-rata yang ambil shot di Putur kemarin sakno dibantai itu. Beneran. Karena apa? Melihat market dipikir. Jadi gini teman-teman, di sini ini kita belajar bersama. Momentum kemarin itu kan rata-rata merah, ekornya panjang. Kita harus belajar satu hal, ketika posisi benangnya itu berbeda seperti ini belum tentu turun. Posisi tatanan benangnya soalnya ini kadang tidak diperhatikan. MA99, MA7, MA25 terbalik. Harusnya kan tatanan benangnya kalau mau lihat koreksi jauh itu ini tatanannya seperti ini. Ini penting, kelihatannya sepele teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat posisi toyib itu kan posisi toyib ya berarti ya. Ini ya santai aja, diemin dulu aja, nanti ini akan nunggu ini. Mungkin merah, hijau atau hijau terus, nanti besok beberapa hari merah lagi. Kalau mau take profit, margin gimana Om? Take profit enggak apa-apa. Jadi rajinlah take profit kalau ada margin-margin 50%, 100% take profit. Tuhan ngasih rezeki kamu diambil. Ya. Itu caranya. Tapi ini bakal turun enggak, karena ini sudah ngepost di sini, dia nanti mempertahankannya di MA25. Itu wajar, seandainya ini besok kan sudah terbang 2 kali ya, dia nanti mampir dulu gitu loh. Nanti naik mampir dulu lagi. Seperti itu polanya. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, ada enggak riwayatnya itu. Nah ini oh kalau EOS inilah ini perlu jadi contoh riwayatnya EOS ini perlu waspada EOS ya. Jadi karakteristik semua koin itu berbeda-beda, tidak bisa mbok pukul rata semuanya bentukannya seperti BTC. Kalau karakter EOS itu polanya adalah membentur lagi. Nah ini perlu mendapat perhatian. Jadi kalaupun margin seperti sekarang, take profit atau tarik modalmu ya.
Yang kemarin ambil 2 hari yang lalu kan berarti sudah kenceng, ambil take profit atau tarik modal sembarang gitu. Kalau karena apa? Posisi marketnya dia bukan yang istimewa sekali, tidak. Jadi jangan berpikir teman-teman apa itu apa, wah tak diemin aja. Di sini psikisnya ndak enak loh. Jangan mbok pikir mbok diamin kamu nanti di ujung dengan cita-cita mulia teman-teman siap secara mental, enggak. Karena market itu ya teman-teman harus belajar dari riwayatnya. Oh ternyata kalau sebetulnya kan teman-teman bisa terpandu oleh toyib. Ini kalau yang tak itu ya ini semua toyib rata-rata. Jadi 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Toyib itu TPM-mu atau take profit margin atau take profit modal. Terus kalau teman-teman perhatikan lagi di sini, ini toyib juga. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Gitu ya caranya melihat market seperti apa, seperti itu. Terus yang di sini, ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Nah ini masih naik sedikit atau malah kan tidak wajah seberapa, sudah oke sekali lah gitu loh. Kalau teman-teman lihat di gini-gini ini sudah marginmu TPM ya, TPM. Jadi uangmu tidak naik turun toh gitu loh. Tunggu rasio. Iya, saya ambil spot. Kalau take profit jual semua atau kalau tergantung. Kalau saya itu biasanya TPM, kalau umpamanya tergantung. Jadi kalau umpamanya TPM-nya pas take profit marginnya pas 300, saya ambil take profit marginnya. Tapi kalau seandainya kayak BTC kemarin itu saya margin cuman 60%, saya ambil modalnya. Jadi saya kan umpamanya beli di sini, terus saya itu ambil modalnya. Di level ini tak tarik sudah sejumlah modal. Jadi sisanya cuma 60% itu berupa margin. Tergantung kondisinya. Tapi kayak contoh APT itu naik 500%. Kalau saya secara pribadi ambil marginnya. Yang tak sisain adalah modalnya. Karena sudah 500%. Sulit, orang dapat 500% sulit kan. Jadi kita tidak usah serakah. Kalau saya gitu. Karena tidak ada kenaikan yang terus menerus. Kang coba liatin FTM ya, oke. Bakar kan. Apa lagi? Saya tidak tahu. Loh, ini food spot toh. Ini spot tidak apa-apa. Ini spot ya. Akhirnya FTM nyangkut di. Loh, kok nyangkut napa? Loh, kok saya FTM nyangkut? Enggak nyangkut. Deh, kamu spot toh? Enggak usah wedi. Enggak usah wedi. Enggak usah takut. Nah ini yang teman-teman harus enggak usah galau. Ya. Ini nih oke sekali. Benang ini lihat ono benangnya dulu. Makanya kita harus sabar. Enggak usah takut wong iki kowe meh dikek rezeki kok malah. Ora sangkut. Baru sak upil gitu masih sedikit tok posisi penurunannya kok. Ini harus ngambung ini dulu. Nangkep ya? Ini sudah oke sekali. Konfirmasi MA25 ini. MA7 ini nembus ke MA25.
Ini ngegas ramuni-muni nih. Teman-teman kalau mau ambil loh ini EPM. Lu beneran saya ndak gitoi. Target terdekat berapa? $1 sampai 1,7. Bukan terdekat, sampai Mei ini. Ini loh, nanti ya Mei lihat ya. Kita lihat Mei sampai sini ndak gitu. Ndak usah takut FTM. Ndak apa-apa itu FTM ya. Iya, saupel baru itu. Alah, biarin gitu. Kita itu di sini sudah biasa, kita dengerin 13.000 12.000 itu biasa kok. Tapi yang di sini margin terus, seger semua. BTC USD itu berarti itu ya apa namanya futur ya. Kalau futur jangan kok, itu kan di sini orang ketemu, kita koreksi 10% itu biasa. Nah, kalau mbok masukkan ke futur 10% penurunan liquid sudah. Jadi ilmu ini kita pakai time frame 1 hari dan kita buat spot. Jadi jangan mbok ambil ilmu ini untuk wah ini Om Iwan ngomong gini berarti tak masukin di futur, ndak ketemu. Karena kita koreksi 5% aja udah biasa. Karena kita di sini itu beli di bawah semua. Kalaupun mau membeli yang kemarin itu sebetulnya dari apa modal yang pernah kita ambil. Jadi kita tinggal marginnya aja. Jadi masih satu lagi, kenapa enggak? Iya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ini saat ini momentummu, jangan terbawa arus kanan kiri bingung. Makanya ini kan dijelasin di sini. Ini marketnya mau kemana? Bacananya baru kita membaca ini. Nanti ditimbang sendiri. Ini betul nggak? Gitu. Lah Dior gitu loh depan. Di riset sih. Oh bener nggak toh omongan ini? Jadi jangan kita berpikir langsung wah ada, soalnya gini teman-teman, ini saya nangkep kok kenapa toh pada panik dan bingung ya. Ini dasarnya di sini. Thank you Bang Calvin. Dasarnya mesti di sini. Ayo, mesti rata-rata akan melihat ini. Ini yang membuat teman-teman berkata bahwa akan turun. Balok ini, ekor panjang ini yang membuat teman-teman berpikir turun. Tapi teman-teman perlu perhatikan, ini benangnya itu terbalik. Pada saat ini terjadi, benangnya itu terbalik. MA99, MA7, MA25. Pada saat momentum ini terjadi, saya sudah share tentang ini, benangnya ini akan naik. Karena ngapa? Karena posisinya ini belum tentu turun. Karena dia mempertahankan di sini cukup panjang. Kalau dia mau di down kemarin teman-teman, itu tidak perlu waktu 4-5 hari ini. Ini sudah dibantai kamu di sini. Gitu loh. Itu kalau reaksi market itu reme blong karena tidak ada panic sell di situ. Lah itu yang teman-teman perlu lihat. Jadi jangan berita aja yang kita telan terus. Kita harus lihat yang kedua, yaitu reaksi dari investor. Lah teman-teman, seringkali kita terlalu tergesa-gesa melihat berita, sangar berita ini ngeri-ngeri gini. Pertanyaannya gini, semua berita yang berkembang itu bereaksi apa terhadap investor? Lah reaksi investor kemarin itu adalah pertahanan seperti ini. Memang terjadi penurunan, tapi itu untuk menyempurnakan dari koreksinya. Thank you banget. Bernapasnya. Setelah itu baru naik. Lah saat ini ketika teman-teman sedang naik, teman-teman takut dia keliru. Ini benang mulai belok sudah. Ini konfirmasi, jadi jangan malah takut. Gitu ya. Jadi
sekarang ini kita belajar, oh ternyata ketika balok seperti ini belum tentu turun. Karena kita perlu melihat, yang perlu kita lihat adalah tatanan benang. Ini semua koin sama ya teman-teman. Menurut saya akan sama, momentumnya sama. Kalau teman-teman perhatikan bagaimana caranya koreksi dalam. Ya, kata-kata dalam itu koreksi loh ya, bukan dam loh ya. Itu teman-teman kalau mau lihat dari dia terbang sampai ke MA25 atau MA99, itu kalau dalam kan berarti MA99 posisi di bullish. Ini saya akan lihatkan ke teman-teman. Sinyalnya itu akan sama toyib semua. Dan itu yang membuat teman-teman nanti jadi tidak galau ketika melihat market ini ya. Saya praktekin dengan cara bagaimana sih momentum terjadi penurunan itu terjadi. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari ini. Nanti dari sini teman-teman akan ngerti, oh ternyata tuh ada itu ada tandanya. Mungkin enggak nih. Benar ya. Tak cari yang poin-poin aja lah. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa ngerti, oh ternyata itu ada sinyalnya toh dari semua momentum penurunan. Jadi kalau teman-teman mau lihat penurunan di MA25 ini kan kelasnya menengah ya, yang MA25 aja yang saya tarik. Itu teman-teman semua rata, itu akan teman-teman dikonfirmasi dengan yang namanya toyib 1, 2, 3. Jadi posisi benangnya tatanannya jelas, MA99, MA25, MA7 toyib. Ketika balok itu meloncat, dia terjadi koreksi pertama kali yang ringan itu akan di bawahnya MA25, dia ditahan di titik itu. Terus kalau yang berat dia akan ditahan di area golden ratio atau bocor sedikit di golden ratio atau MA99. Ayo kita bedah semua di sini. Jadi nanti teman-teman aja ngerti kapan sih koreksi dalam itu terjadi. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Jadi tidak usah takut di situ. Kalau itu belum terjadi, teman-teman masih santai. Maksud saya gitu. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Koreksi yang dalam. Gitu ya. Nangkap sesuatu ya berarti ya. LPT, semua koin sebenarnya sama, ini dasar ilmunya nanti bentar lagi ya. Saya jelasin biar ini teman-teman, oh ini apakah ini turun apa naik, turun apa naik, jawabannya ya. Dasarnya itu karena belum muncul toyibnya. LPT ya, oke. Please nyangkut. Ini bukan futur atau LPT. Ya, habis ini ya. Jala sama fit ya. Oke. Ya, fit ini LPT ini gini. Loh, gue yang nyangkut ini tukunya kapan nih? Yang tukumu di sini ya memang akan terjadi nyangkut dulu. Karena gini, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Ini sebelum ini di sini ini harusnya TPM. Jual barang di sini. Lah seringkali orang beli-beli di area-area hijau-hijau seperti ini saya jual. Dia akan koreksi kemana? Dia akan koreksi ke MA25. Kalau lihat di bentukannya dia akan ke MA25 dulu. Jadi kalau sudah baloknya meloncat, ini kemana? Ke sini posnya. Cara narikmu gimana bang? Cara narik ini tarik kan ketemu gue nanti. Resist di sini tarik ke atas ini. Nanti jadi support. Itu yang akan dia tuju. Simple seperti itu. Ya. Saya enggak trading di futur. Saya enggak trading di futur. Jadi kalau di futur itu saya tidak trading di futur, tapi saya trading di ETF. Tapi pembelian saya itu di bawah semua. Jadi kalau umpamanya ETF saya beli itu mungkin ya
kemarin itu di titik ini nih. Jadi susah, rugi itu ya susah. Rugi aja susah. Aku SRP apa aja 0,68, gimana mau rugi? Sekarang sudah 0,1. Kill 01. Susah, sudah. Makanya kalau ETF itu daripada teman-teman itu beli futur, pelajari ETF. Ketika Toyib ini dasarnya adalah pembeliannya di Toyib, kan tidak bisa terliquid. Diemin aja, tidak perlu uang banyak. $100 diemin. Nanti panen $100, 100% ambil marginnya. Naik lagi jual ecer-ecer ambil. Sama tidak dengan kamu jual beli futur? Sama. Cuman tidak banyak, cuman kamu dapat kestabilan. Main aman gitu. Itu jauh lebih aman daripada bukan saya, wah gue tak wani ning futur udah buat apa? Jantungnya copot. Tidak mau saya. Karena apa? Dak dikduk terus. Buat apa? Kita kan berinvestasi jangan sampai gini apa ya, kalau teman-teman tidak ada berarti itu sudah benar. Kalau teman-teman sudah bermain di futur tidak dak dikduk benar berarti itu investasi bagi kamu. Karena apa? Kalau masih dak dikduk berarti setelanmu yang salah. Setelan. Jadi kamu belum punya ramuan yang tepat untuk melawan investasi di medan itu. Maksud saya gitu. Berarti gimana kalau belum itu ya belajar terus sampai sak bisanya. Bukan berarti saya futur oh ndak boleh gini, ndak. Itu pilihan. Hidup itu pilihan, tergantung teman-teman, wong itu uang-uangnya teman-teman gitu. Mana lihat history belinya? Loh kamu lihat di itu loh. Lihat di video TikTokku tuh loh. History beliku ki ora nggawe kowe margin juga kan. Jadi kadang-kadang konyol juga ya ana sing takon ngene, history beli. Kecuali kowe tak dudoi history kowe sesuk entuk sak omah ngono. Buatemu sak omah siji glondong. Kan yo ora ndak ana gunane history kuwi. Kadang-kadang cukup konyol juga gitu loh. Tapi kalau kamu pengen tanya soal ilmu, kamu lihat toh di YouTube sini nih semua yang di YouTube di sini itu dari tanggal ini kita itu sudah bahas. Jadi kan rak mungkin loh rekaman iso tak pindah ganti-ganti. Ini dari tanggal ini kita sudah bahas untuk Toyib dan kita sudah beli. Kowe iso mbok lihat di YouTube. Jadi nanti ora el-elan ini. Gitu ya. Itu wis ana rekamane kowe dulu teko tanggal ini sampai ini riwayatnya untuk kita sharing gitu loh, sudah tahu gitu. Jadi ndak el-elan gitu. Yang gini-gini ini loh yang kadang beliang. Ini kalau gini-gini itu biasanya putus dan ora tahu badi. Bang, bedanya EMA, wah, saya enggak tahu, cuman saya pakainya ini MA. Saya pakainya MA7, MA25, MA99. Iya, gerombolan ekor panjang merah, betul. Sudah, ini ekor panjang merah kemarin itu pada apa? Kan dari kemarin sebetulnya kita sudah bahas ini. Ini mesti banyak yang tumbang, gitu loh. Karena apa? Banyak melihat bahwa ini ekor panjang ini disikapi bahwa akan turun. Tapi yang di room ini di beberapa hari yang lalu kita sudah bahas itu bahwa kita melihat naik malah momentum. Ini yang di sini kan kemarin aja banyak itu yang berseliweran. Kalau masih ingat ada yang 12.000, yang 10.000, ada yang 9.000. Naik, tidak usah takut ya teman-teman. Ini sudah oke sekali. Benangnya itu sudah nembus lagi ke atas sesuai dengan jalurnya. Sebenarnya dia akan naik ke berapa? Ke 32.000 ya. Kalau koin lain gimana? Koin lain caranya melihat gini. Ini patokannya dari BTC. BTC itu adalah IHSG-nya kripto ya. Targetnya ke berapa? Targetnya
dasarnya nanti saya akan ambil dari riwayatnya adalah BTC Rainbow Chart. Nanti kenaikannya itu fasenya ini, dan nanti saya bisa carikan storynya. Ini bukan saya yang itu, saya cuma membedakan buat teman-teman biar teman-teman tuh bisa melihat itu market itu dengan riwayat. Jadi ternyata bisa ndak riwayat ini untuk menjadi bekal buat teman-teman untuk melihat ke depan. Bisa secara riwayat. Ini kalau dari Desember ini kita bahas ini sudah terjadi semua. Dan itu sama dengan 2019. Itu belum terjadi loh. Kita bahas dari Desember itu belum terjadi. Jadi prosesnya itu panjang di sini. Dan ini mulai berproses setengah. Kalau seandainya ini yang terjadi adalah sampai Mei itu di sini, dasarnya apa? Kok bisa sampai bisa 48? Ini Rainbow Chart ini. Rainbow Chart ini, kalau ini kan ada 4 tahunan. Di 2015 yang setahun sebelum halving kan berarti 2 tahun sebelum halving kan berarti 2018. Berarti Desember di awalnya itu adalah 2 tahun sebelum halving pada Desembernya. Itu harga terbawahnya. Dan kemarin terbentuk Desember itu terbentuk harga terbawah itu sama dengan 2019 14 Desember terbentuk juga. Dan fasenya setelah itu naiknya sampai berapa? Sampai warna kuning di Juni untuk 1 tahun sebelum halvingnya. Lah kalau saat ini kan berarti bergeser sudah 2019, berarti 1 tahun sebelum halvingnya. Nanti kenaikannya cuma setengah, tapi tidak di gelombang kuning karena perbedaan dari halvingnya itu 1 bulan. Jadi kalau orang kontrak itu gini, 4 tahunan umpamanya teman-teman masuk kontrak bulan 1, keluarnya kan bulan 12. Berbeda 1 tahun. Ini bergeser 1 tahun. 1 bulan. Jadi nanti sampainya cuman di area, kalau ini kita gini ini ya, kan kita takar bisa bulan 5 itu kapan, tanggal 25 gitu ya. Itu sekitar area yang akan dituju sekitar itu apa sih lah ini ya, ini 38.000 sampai 50.000. Itu ringnya itu nanti tidak di kuning tapi warnanya itu di steel clip atau warna hijau pupus ya. Atasnya hijau pupus itu berarti. Halving itu adalah 4 tahunan dari Bitcoin untuk pembayaran gas fee-nya untuk mining itu berkurang sampai berapa? Lumayan banyak, tinggal 10%. Jadi biasanya dibayar 100, dibayar cuma 1 atau dibayar 1 kayak. Jadi perbedaannya itu 1 atau 10. Intinya perbedaannya antara, saya tidak itu sekali melihat secara detail sekali, antara 3 juta jadi 3.000 apa berapa? 3 juta jadi 3.000 kalau tidak salah. 3 juta jadi 3.000 apa 3, dilihat aja sendiri teman-teman ya. Nanti ada datanya, cari aja untuk apa itu ya, halving itu dipelajari semua. Ini bisa dipelajari dari teman-teman, cari aja halving itu apa gitu. Jadi ini prosesnya itu dasarnya apa? Dasarnya riwayat ini. Kenapa kok sampai Mei dan terus, riwayatnya apa yang mendasari ini? FOMO. Dasarnya lagi adalah 1 tahun sebelum halving ini terjadi. Ini 2019. Yang terjadi 1 tahun sebelum halving 2020 lalu, dia tidak menyentuh sama sekali golden ratio. Dia cuma ngepost di bawah MA25. Di MA25. 2 kali pos itu terjadi, setelah itu maraton kembali. Gitu ya. Inilah dasarnya. Jadi saat ini apakah sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Jadi yang teman-teman lihat saat ini, kalau dia terbang, tidak usah kaget. Itu hal yang biasa karena riwayatnya seperti itu. Jadi kalau
ini nanti teman-teman tidak melihat dia golden ratio, ya memang itu yang terjadi di 1 tahun sebelum halving. Jadi tidak ada yang spesial sebetulnya, malahan BTC bakal terbang bang lagi dijelas no. Tahu kuili nah yang iling kuwi iki temokke mbek coba Pak Edi. Kalau secara riwayat ini bulan ini kan kelihatan nih bulan 4-an. Nanti kalau halving itu enggak, kenaikannya tidak terjadi langsung ya. Ini kalau teman-teman lihat ini riwayatnya ini halving 2 bulan 5 kan. Bulan 5 ya. Terus dia kenaikan startnya itu di bulan 3. Jadi 2 bulan sebelum itu. Kalau ini umpamanya nanti apa halvingnya itu 2000 ini 23 ya. Ini bergeser 28 hari 22 hari ya, bergeser 22 hari, bergeser 22 hari. Berarti kalau kemarin sempat posnya pertama kali di sininya ini pada masa lalu itu di 1 tahun sebelum halving itu dia naik. Jadi teman-teman jangan berpikir ini akan ATH, tidak. Jawabannya tidak. Jadi dia naik sampai kalau yang 1 tahun sebelum halving 6 bulan, setelah itu di down lagi, setelah itu Desember dinaikin sedikit, dibanding kembali. Dari ring ini bawah yang 2018 sampai 2019 itu terjadi, ini 2020, yang di sini sudah 2020, itu perbedaannya 20%. Nanti sisanya cuman ini ring ini sama ini cuman 20%. Jadi kalau teman-teman besok di bulan Februari pertengahan, yang bentar, ini tak jelas ya full, jadi biar bisa nangkap semua. Ini ada banyak yang belum tahu, jadi pertanyaannya jadi ngalor ngidul gitu loh. Lebih baik tak jelasin biar intisarinya itu nangkap sebenarnya ini koin semua nanti akan tumpuannya di Bitcoin ini. Tumpuannya di Bitcoin ini. Jadi arah marketnya teman-teman bisa membacanya itu dari riwayatnya Bitcoin, karena Bitcoin ini adalah IISG-nya kripto. Gitu ya. Jadi teman-teman yang di sini, apakah ini maraton? Seharusnya maraton. Ini kalau lihat di riwayat itu seharusnya maraton. Dan nanti kalau ketika teman-teman melihat ini kan Juni, nanti kan bergeser 1 bulan karena perbedaan halving itu bergeser 22 hari. Berarti kemungkinan besar bisa sampai Juni awal itu sudah mulai keluar dari market. Juni awal. Jadi kenaikan itu nanti turunnya sampai Desember ini bisa dari Juni awal. Mei akhir itu udah mulai siap-siap lah. Yang perlu ditandai oleh teman-teman, keluar market yang pasti itu kapan om? Ini keluarmu market pasti itu ini. Kalau sudah MA99 jadi gunung, semua koin ya, ini semua koin. Kalau pola bentukannya seperti ini, ndak usah mbok lawan, keluar. Sudah membentuk gunung dan belok nukik gini, ndak usah mbok lawan, keluar market. Ini bisa mbok pakai di saham atau apapun semua di dunia yang pakai candle semua ya, yang di trading view. Ini dasarnya ini. Orang keluar market itu dasarnya ini. Garis MA99. Ya, catat, ini penting sekali, kelihatannya simpel tapi ini penting sekali. Ya oke. Tadi apa mau pikir apa? Jadi gitu ya. Sudah masuk semua ya intisarinya ya. Dari kenapa kita ini melihat riwayat ini apa akan naik, dasarnya ya ini 2019 ini prosesnya sudah tepat, kita sudah di jalur yang tepat secara riwayat.
sudah tepat. Itu mau si Piki apa Piki? Win ya, oke. Win oke ya si Piki ya, win ya. TP bulan Mei aja. Tapi nanti kalau sudah, nanti ada TP-nan kedua ya, 2 kali. Mungkin ya areanya antara 30.000 sampai 32.000, kita belum tahu untuk BTC. Ketika di situ hampir rataan nanti akan ada toyib semua di situ. Nanti TP dulu aja. Nanti masih panjang ya. Jadi kalau nanti turun lagi, koreksi lagi, itu kurang lebih sekitar BTC areanya di 30 sampai 32. Kalau ada toyib ya kita take profit margin dulu. Ini take profit margin enggak. Nah, ini win ya. Ini sebagai satu. Jadi gini, teman-teman. Om, ini kan toyib, Om. Enggak. Ini belum. Ini baru awal. Jadi kalau dia naik, dia mantolnya di sini, ndak usah terburu-buru mbok jual, ini panjang masian. Karena dia nanti maraton dulu, nanti prosesnya itu seperti ini, teman-teman. Ini kan sudah mau nusuk gini ya, ke atas, hijaunya ya. Jadi prosesnya ndak tergesa-gesa. Lihat wis, besok beberapa saat ya ini ya win ya, dipantau ya. Prosesnya yang terjadi itu seperti ini. Dia akan mempertahankan sampai dia kuatnya seberapa untuk MA7-nya. Kalau dia sudah toyib agak panjang, nanti teman-teman dikonfirmasi dengan tandanya adalah toyib di atasnya itu. Di atasnya sini. Nanti ada toyibnya. Nanti baru posisi dia akan ngepost lagi. Kalau dia FOMO, ngepostnya nanti di MA25 aja, baru mantul kembali. Prosesnya seperti ini, teman-teman. Dan ini sebelum terjadi koreksi di sini, biasanya teman-teman akan dikonfirmasi oleh toyib di sini. Dasarnya seperti itu untuk FOMO ya. Tapi kalau yang seperti itu untuk FOMO ya. Tapi kalau yang enggak FOMO ya dia kan bentor gini. Ini kan kalau gini loh, ini Om kesini loh. Bisa di postnya cuma 21 atau 2 di sini. Nanti koreksinya akan di 2 ini, titik ini. Perhatikan ya. Belum tahu yang mana. Dan caranya melihat seperti itu. Semua koin rata-rata seperti itu. Itu dasarnya, ini ilmu dasar sebetulnya, teman-teman. Win dah ya. Oke. Terus Fat One ya, One Fat Link ya. Alon-alon ya di sisi CW. BTC harga berapa sekarang? 24.600. Ini di spot ya, Iki apa mau wah kayak koyong ini ya. Itu ya, sabar ya yang belum itu ya, nanti pelan-pelan satu-satu, intinya kan semua dibahas, nggak usah takut teman-teman ya. Shiba Fat ya, Shiba ya tadi ya, atas Fat itu Shiba, terus Fat One ya. Mungkin Senin kita sudah mulai kelihatan panennya, sudah mulai kelihatan, harusnya gitu ya, sudah mulai terasa lah panennya. Untuk Fed tidak usah takut, untuk Shiba tidak usah takut. Ini kan sudah ngepost, jadi teman-teman kalau sudah ngepost seperti ini itu aman. Kan di sini toyib sudah ngepost di MA25, ini turun enggak Om? Enggak, ini kan baru prosesnya. Tunggu aja, karena FOMO terbentuk semua area. Maksudnya koin-koin semua sudah membentuk FOMO rata-rata sama. Ini siklusnya nanti akan rata, harusnya sampai Mei juga ini. Targetnya berapa? Lah ini yang tadi saya mau bahas sampai lali ya.
patokannya dari BTC, bagaimana cara melihatnya market semua koin sampai Mei itu kapan. Ini tarik dari yang tengah ini kan berarti BTC posisinya di sini juga. Kamu tarik di tengah ini, tek gini ya, langsung sama atas ini resistnya, support dan resistnya mbok tarik gini, nanti dentumannya kurang lebih di situ. Kita belum tahu area yang akan terjadi untuk Shiba, mungkin areanya taruh aja 0,20 sampai atasnya itu sampai 0,29. Itu ya caranya nariknya gitu. Untuk sampai Mei kurang lebih kisaran ini yang akan dituju kalau FOMO terbentuk. Fed ya, oke, Fed jangan ditambahi dulu, jadi nanti tidak kelihatan ini saya baru dari atas ini, habis Fed ban itu satu-satu nanti tidak sama W, tidak kebaca. Ini untuk nah ini seringkali mungkin teman-teman akan melihat gini ya, Om ini wes itu loh, gini loh, apa ini bakal turun lagi ke sini. Gini teman-teman, di sini market itu seperti ini, dia napas di MA7, napas di MA7, dentuman napas di yang lebih dalam yaitu di MA25. Ini pos pertama. Dan FOMO terbentuk itu juga sama. Dia ngepost pertama kali di sini, setelah itu dia maraton. Jadi kalau selama teman-teman melihat benangnya MA7-nya ini kencang seperti ini tidak usah bingungi, dia akan turun ke bawah. Sulit juga. Jadi yang perlu mbok pantau adalah benang MA25-nya itu, MA7-nya itu apakah dia kencang terus. Kalau dia kencang terus, dia bandor gini toh, itu berarti FOMO terbentuk. Dan nanti biasanya 2-3 kali lengkuan seperti ini, dia akan koreksinya nanti di MA25 di titik ini seperti ini, prosesnya itu seperti itu. Dan di sini nanti teman-teman akan lihat toyib biasanya gitu ya. Jadi kalau yang awal seperti ini tidak usah takut. Kalau Om itu ndak Om meh tak TPM ya boleh. Kalau teman-teman meh TPM boleh. Dan namanya TPM itu kan ndak masalah. Om tahu tak cicil TPM aja, take profit margin boleh. Nanti ada lagi di sini take profit margin lagi boleh, gitu ya. Pokoknya buat happy aja teman-teman, tradingmu buat happy. Seperti itu ya, FPT mau lanjut santai aja. Tapi jangan beli ya. Ini bukan ruang beli ya. Saya ngomong lanjut tapi jangan, itu bukan beli. Di situ beli nyangkut tuh. Takutnya kalau masih koreksi panik malah ketinggian. Jangan membeli dalam area-area seperti itu. Saya beli cuman di Toyib ya, Toyib atau di Golden Ratio. Jadi ini saat ini apakah ruang untuk membeli? Ya sudah ketinggalan. Harusnya di MA25 minimal kebangetannya orang beli itu di bawah MA29, MA25 awal lo ya. Ini dasar teman-teman. Jadi gimana toh Om carane beli biar ndak sangkut? Dasarmu, kalau saya secara pribadi dasarnya adalah Toyib, dan kalau dia mau bendor di sini, ini dasar pembelian saya. Jadi kalau teman-teman tanya, saya cuma beli di area 2 ini. Selainnya saya tidak beli. Tapi kayak kemarin, kenapa kok saya nyicil adab tapi tidak banyak kanan? Itu karena posisinya dia di bawah MA25. Sudah koreksi di bawah MA25 mantul. Lah kayak contoh kayak Uwan ini tidak usah takut. Om, modelnya kok kayak gini Om, kuat enggak nih Om? Kalau lihat marketnya semua, harusnya dia kuat. Harusnya ya. Kalau dia sudah ngepost di sini, tergantung nanti BTC-nya kenceng enggak. Selama dia MA7-nya ini mau ke sini, enggak usah takut. Ini yang perlu mbok lihat cuman MA7-nya. Ini kalau lihat di prosesnya, ini wajar. Ini proses yang wajar.
dia sempat nyentuh. Dan kalau mbok tarik dari sini ini 0,29, di sini berapa 0,22, ini sudah terjadi koreksi 20 lebih. Ini koreksi yang cukup bagus. Dan ini adalah toyib kalau mbok lihat. Jadi kalau koreksi itu teman-teman akan dikonfirmasi oleh toyib. Jadi ya untuk Wan ya, santai aja, tunggu aja. Menurut saya ini akan maraton. Karena pola yang terbentuk bukan pola ini. Orang kadang kan takut gini, ini ekor panjang, ini jangan-jangan gini nih om. Ya bisa terjadi ini, tapi sangat kecil kalau lihat di posisi yang lain semua bentukannya itu FOMO, ya ini rata-rata ikut FOMO. Kesempatannya untuk seperti ini kecil, harusnya gitu ya. Karena kenceng posisi ini, posisinya tuh kenceng gitu ya. Ada riwayatnya ada. Nah, ini lihat, apalagi dia punya riwayat yang sama. Ini penting ya, ini penting. Kelihatannya sepele. Sebuah riwayat itu adalah seperti orang sedang mendaki. Orang sedang mendaki, pernah mendaki di Gunung Merbabu. Dia begitu mbok suruh mengulang ke Gunung Merbabu lagi, dia sudah lebih hebat. Karena apa? Dia pernah punya pengalaman itu. Lah, riwayat itu sama. Dan sedangkan riwayat yang terbentuk itu selalu FOMO. Jadi tidak perlu takut. Kalau ini polanya sudah pernah FOMO 2 kali, dia seri 2 kali, ya berarti pola FOMO itu akan terbentuk itu sangat mudah sekali. Gitu ya. Untuk Wan seperti itu menjawab ya. Link. Feel terbang aja sudah. Sol ya. APT. Ya apa Gi? Beneran mas. Apa Gi? Apa yang tanya apa ini? Oh iya. Ini soalnya wakil banget jadi aku bingung. Ya, untuk time frame 1 hari, MA-nya MA7, MA25 sama MA99. Harga ada sekarang berapa, Bang? Harga ada sekarang berapa nih? 0,4 0,4024. Ada ya, ada dulu ya. Dari tadi ini ya. Nggak usah takut, ada. Tunggu aja karena benangnya masih di bawah. Jadi dia nunggu benang itu naik. Nunggu benang itu naik. Memang terjadi sideway malam ini kalau merah, nggak usah takut. Wajar, itu wajar. Wajar sekali. Yang penting apa? Benang ini sudah tembus. Kenceng, polanya terbentuk. Pola FOMO-nya terbentuk. Dia sudah ngepost di MA25. Ini pola FOMO-nya terbentuk. Ini cuma nunggu aja. Jadi kalau saat ini mau, kemarin saya ambil ya teman-teman. Kemarin saya ambil barang untuk ada, khususnya untuk ada saya nambah muatan. Jadi kalau ini di atas ini gimana om? Apa melihatnya market? Kalau saya melihatnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia akan sideways di sini itu tidak masalah. Ini dia akan membentuk pola ini nanti. Ini yang terbentuk. Persis seperti di sini. Ini kan momentum. Dia turun, koreksi, napas, koreksi, napas, koreksi, napas lebih dalam. Di sini ngepost MA25. Karena posnya, ingat-ingat, 2 pos yang perlu teman-teman ingat adalah di bawah MA25 atau di bawah MA99. Ini 2 pos. Sebenarnya teman-teman kalau mecah market, mecah pembelian itu 2 aja ini cukup. 2 aja ini cukup sudah. Caranya mecah pembelian itu di situ. Sini atau sini.
cukup. Jadi tidak usah buat ecar-ecar DCA, tidak usah bingung-bingung, tidak usah galau. Dua ini aja buat ambil, itu udah nyentek ini. Kalau teman-teman bisa beli di sini di Toyib ini ya, belinya kan harusnya di sini. Ini kalau saya secara pribadi TPM saya di sini itu saya belikan sebetulnya kan di sini biasanya. Tapi karena saya melihat ini pomonya terbentuk, kemarin saya ambilin lagi di sini. TPM ini saya tarik di sini. Tapi tidak semua. Jadi yang saya belikan adalah ETF ke depan. Saya kalau untuk saat ini saya stok dalam portofolio saya semua ETF tapi 10% dari portofolio saya didominasi oleh BTC aja. Untuk reguler saya pakai BTC aja. Tapi untuk ETF saya ambil ETH up, BTC up, ada up, SLP up. Itu tinggal margin semua. Saya cuma nambah modalnya, saya taruh kembali itu di SLP up sama ada. Gitu ya. Untuk ada seperti itu tidak usah takut, santai aja. Caranya melihat marketnya nanti seberapa sampai Mei ini semua koin ya. Teman-teman tarik di tengah ini aja. Duh, dasarnya apa toh di tengah? Dasarnya adalah BTC. BTC-nya kan ringnya tadi Mei di tengah-tengah ini ya. Kita tarik aja sama. Kurang lebih nanti momentumnya sama. Berarti targetnya adalah 0,9 sampai 1,2. Itu targetnya. Ya. Bukan futur ya, betul. Bukan futur ya. Jadi yang futur Bang, aku beli tahun baru ya ndak apa ya. Putra apa atau tanya apa ini? Saya sebentar, maaf ya. Oh, beli dari tahun kemarin. Beli tahun baru kemarin, tahun baru sampai saya belum aku lihat. Oh, beli tahun baru. Tahun baru ya murah dong malah. Kamu belinya di Januari harusnya kan 0,3, harusnya naik sudah. Dan naik. Lo mbok lihat langsung bisa, ndak usah harus masuk ke aplikasi kok. Betulnya. Kalau sekarang sudah terlanjur ndak usah TPM sih, Bang Enggi. Jangan, kalau ada ndak usah TPM. Maraton omongan ndak usah TPM karena sudah kadung setway di sini. Jadi apakah saat ini di take profit ndak usah, nanti take profit marginmu nunggu lagi yang kloter kedua mungkin ya ringnya. Kalau dilihat dari ringnya ini 0,23 ke sini berarti kan 100%, berarti teman-teman nanti akan melihat ada di 0,6 dulu. Mana target yang 0,6 lah ini 59 ini targetnya akan ke sini nanti. Caranya gitu. Jadi fase pertama untuk ini kan ngepost satu kali di MA25. Nanti pos kedua itu nanti di sini. Kemungkinan di MA25-nya. Ini level pertama. Jadi teman-teman bisa nanti yang ketiga. Nah, ini belum tahu apakah di sini atau sejauh ini sejauh apa. Belum tahu. Harusnya kalau targetnya ya berarti 09. Lihat aja nanti. Kalau biasanya yang di sini itu lebih panjang. Setahuku lebih panjang, lebih strong ini, lebih kenceng ke depan ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini polanya itu biasanya yang terakhir ending itu biasanya strong. Karena FOMO terbentuk. Ini pola gini. Dia turun, koreksi ya, kalau yang punyanya ada, ini ada perlu dipelajari ya. Dia polanya sideways yang di awal ini tidak menyentuh loh golden ratio ya, sama terjadi seperti saat ini, sama fase pertama, nanti fase kedua, fase ketiga yang strongly itu kalau yang di 2020 lah. Tapi kan kita harus lihatnya di 2019
fase yang akan dibentuk ya dulu ini malah lebih berantakan. Ya ini pola ini yang akan mungkin terjadi terulang atau tidak ya kita lihat aja. Bentukannya seperti itu. Targetnya sama di Juni, sama ini. Kalau mbok lihat loh Juni. Ini 2019 Juni juga. Jadi Mei lah, sampai Mei. Sampai ke berapa kita belum tahu. Mungkin yang paling realistis ya 06. Ya, paling realistis 06. Imbuhnya kalau 09 imbuh gitu ya. Terlalu sabar. Ada 4 ya. Nah, itu betul ya. Tuh, malah. Tuh, Bang itu ya. Alvin ya. Mungkin 4 ya. Karena 22 ya Bang Alvin ya, kadang biasanya. Ya, kita pantau aja lah, nanti masih ada waktu yang panjang, kita nanti sampai Mei itu ini kan tetap room itu jalan, nanti kita kan sama-sama belajar gitu ya. Yang belum itu ya diulang kembali. Saya sebelumnya saya tak kenceng sih daripada tambah. Dua-dua ya. Oh itu dua-dua. Ya Putra itu bener. Santai dulu aja. 06 paling mungkin. Paling recommended koin abang apa? 7 koin recommended itu kalau saya cuman muter-muter di 7 itu sebetulnya. BTC, ETH, BNB, ada SLP, Matic sama Sandbox. Saya cuma 7 itu biasanya. Terus kalau kayak Doge, Shiba ya boleh, cuman jangan terlalu banyak gitu. Terus kayak APT itu bagus. Ya sebenarnya banyak sih koin bagus itu banyak. FTM bagus. Tergantung teman-teman tuh sukanya apa. Sama yang perlu dilihat itu adalah teman-teman ikuti dari webnya, Telegram, input yang projectnya apa. Seperti project teman-teman bisa lihat di kalender kripto. Ini ya caranya melihat adalah kalender kripto, ketik kalender kripto. Nanti teman-teman bisa lihat project itu yang di sana itu projectnya itu hari apa ada project itu bisa terlihat semua. Saat event itu teman-teman pantau, oh eventnya penting deh. Kalau eventnya penting biasanya bisa ngepam sebulan sebelum koin itu punya project. Iya maraton. Tapi kalau bentukannya sudah membentuk itu. Membentuk udah. MA7-nya sudah membentuk. Harusnya maraton terjadi secara riwayat didukung secara BTC chart rainbow juga didukung. Jadi beberapa hal dari sudut pandang itu yang terlihat bahwa pola FOMO ini akan terbentuk pada setengah tahun ini. Dari Desember sampai Mei. Gitu ya, caranya gitu. Itu linknya namanya apa? Oh di Google loh.
Google aja kalender kripto, nanti lihat itu tanggal-tanggalnya bisa kelihatan semua. Februari apa aja ini, ketik aja kalender kripto, itu datanya, eventnya kapan, semua bisa dilihat gitu ya. Ini yang strong ini saat ini adalah itu daftar Binance ke AS USD, tuh ada tuh tanggal 24 Februari. Wah, jadi Binance itu akhirnya mendaftarkan USD apa ini, bahasa Binance apa ini, tidak tahu ini. Gitu. Apalagi ya tadi yang belum terjawab apa? Soalnya kan numpuk-numpuk semua ya. Yuk, tanya lagi. Jangan itu ya. Jangan menyerah ya. Tadi apa ya yang belum terjawab ya? Tolong dibantu lagi ya. Coti ya. Oh, send ya, send sama link. Oke. Coti itu ada project ya. Thank you Bang Yuyu. Send sama link. Ya, send link GMX. Yuk dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Makasih ya Bang Yuyu. Ini untuk send tidak apa-apa. Kalau mau tambah muatan tidak apa-apa. Sebelum dia belok. Seperti ini malah sebetulnya teman-teman yang ketinggalan. Ini kan polanya kurang lebih kan mirip semua. Berarti dia akan sukses tembus itu sangat berpotensi. Kalau semua rata seperti itu, ya ini sama. Semua market sama. Memiliki kemiripan. Karena ini menurut saya altcoin session selama setengah tahun ini sampai nanti Mei ya, berarti tidak ada setengah tahun ya, tinggal 3 bulan ke depan itu terbentuk Mas Yan. Karena kalau yang dari sini kan berarti sampai Mei kan setengah tahun, karena Desember semua. Ini Januari ya malahan ya, mulai momentumnya dia terlambat ini sen ini. Jadi, tapi di sini sudah toyib. Om ini tidak mendor ke sini. Kalau semuanya tidak mendor ya rata-rata tidak juga, tidak mendor juga. Jadi tidak usah takut, ini yang mau antri aja, sen. Panjang, masih panjang. Sampai kapan? Kalau dia mau FOMO, kurang lebih loh ya, tarik aja yang bawah ini tok we. Wis sakmene wis seger banget, 0,26. Oh, sesangar itu Om. Ya coba lihat aja nanti. Bener enggak di $2 gitu. Ya. Terbang enggak nanti? Kalau sampai Mei bisa. Ya terjelek di mana ya, taruh aja ekspektasinya jangan kelebihan Om ya, tarik yang bawah sini 1,8 ya toh, ekspektasinya jangan kelebihan Om, nanti tidak nyampe ya, ditarik aja yang bawahnya lagi, spot bawahnya lagi. Ini sangat dekat sekali menurut saya, karena dia belum naik sendiri, si sen ini belum naik sendiri. Jadi kalau dia naik 100% saya tidak kaget kok. Sandbox itu naik 100% sampai sebelum Mei itu saya tidak kaget. 200% itu saya tidak kaget. Sandbox. Jadi tidak usah itu ya. Mau entry aja. Om, akhir tahun BTC kira-kira koreksi sampai berapa? Bisa sampai 20 bisa. Kalau dari Mei itu loh, nanti sampai 20 bisa. Baru nanti Desember, Mei sampai Desember sampai 20 akhirnya bisa. Nanti baru mantul lagi, baru nanti Februari itu Januari berarti kan bergeser. Itu mungkin belum tentu Desember loh. Desember saya awal loh. Terakhir penurunan. Nanti kita lihatlah perkembangan, masih jauh, kita masih membahas sampai Mei dulu aja. Jadi setahap aja. Tapi memang nanti kalau sudah Mei akhir tuh teman-teman perlu hati-hati. Yang belum beli koin tuh Sandbox itu. Benar. Siapa ETH? Sebelum ETH ini atasnya dulu ini. Ada Pak Edi? Sudah, tadi ada. Tadi ada udah ya.
Ada ini Pak Edi, tidak apa-apa, santai aja. Target berikutnya ini ya, untuk ada target yang paling simpel 0,58 aja, 0,58 59. Kalau sampai Mei masih dapat lah. Kalau saya sih yakin dia sampai di 09. Kalau saya secara pribadi masih sangat memungkinkan di 0,9. Moga-moga aja terjadi ya. Ini kalau sudah ngepam nanti teman-teman ini Senin itu ya, teman-teman akan lihat baru bisa, oh iya ternyata kencang sekali. Nanti besok Senin itu loh muncul yang ngeri. Yang belum beli koin tidak usah takut, ambil aja serok cicil-cicil, tapi cari momentum, jangan yang sudah terbang gitu ya. Jangan yang sudah terbang kayak pil terbang buat tututi ya, jangan gitu loh. Beli yang di bawah-bawah, SRP, Sandbox, ada BNB, itu ambil seperti itu. Thank you Bang Wahyu. Ini banyakan ETH ya, ETH, SRP, Shiba Mas ya. Shiba tadi udah Pak Edi ini. Shiba oke ya, Shiba ya. Shiba ini sudah itu maraton, dia sudah mempertahankan, dan di sini dia koreksinya di sini Pak Edi. Dan ini udah oke sekali ya untuk Shiba. Karena ngepost sekali di MA25 di bawahnya. Target terdekat untuk Shiba untuk kalau sampai Mei ya mungkin loh ya. Kemungkinan antara ringnya sini aja lah. Nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Kalau target pertama di 0,18, target paling FOMO di 30 Pak Edi. Itu ring yang akan dituju kalau sampai Mei. Areanya mungkin saya tidak tahu apakah 0,18 atau 0,30. Ini ring ini, atau yang di bawah tengah ini juga bisa dijadiin patokan. 0,23. Ini aja, ini 3 ini tumpuannya nanti dia mau kemana untuk Shiba. Untuk ada tadi sudah ini 0,59 sama 0,9 kalau sampai Mei loh. Ya itu grup tele boleh itu. Bang paling besar naruh di koin apa? Kalau paling besar saya BTC toh. Karena kebetulan saya fokus kemarin kan baru ngalor ngidul itu. Makasih Pak Edi ya, sama-sama Pak Edi. Kondisinya marketnya goncang-goncang, saya sudah terlanjur fokus di BTC, ya saya di BTC toh. Karena yang lain itu saya cuman ETF. Jadi sama aja, saya cuman ETF. Jadi walaupun saya tidak punya koin reguler, tapi sekti semua. BTC up, ETH up, SRP up, ada up. Itu sudah sekti semua udah. Walaupun sedikit tapi gigit itu. Lipatannya juga kenceng. Saya sudah posisi ETF saya sudah 100% ke atas. Saiki apa iki? Akeh banget kok, jadi aku bingung kok. FTM sudah tadi, itu aja, santai dulu. Anak angkat. Itu banyak banget yang typing, aku bingung. Yang mana dulu? Jasmine biar boy. CHR warung. Ya Jasmine oke. Jasmine sama itu ya, CHR ya. Nir, oh lah gue ya, ingin mau Nir ya. Maaf ya Bang Kurniawan, habis ini ya FTM enggak apa-apa, ambil aja. Loh, tapi long dia boy, enggak putus dia di sini. Untuk Jasmine santai aja dulu, ini baru momentum. Jadi gini, enggak usah bingung apakah itu saat ini bisa enggak, ya memang bisa. Semua itu bukan berarti enggak bisa, koreksi bisa. Tapi kalau sudah ngepost di sini, sedangkan ini
0,83, di sini teman-teman lihat juga sudah 5,8. Ini koreksinya sudah sangat wajar. Kalau dia umpamanya mau koreksi pun sebetulnya juga tidak akan jauh karena sudah ngepost ini sudah ini loh, MA25-nya itu sebenarnya sudah memberikan sinyal buat teman-teman. Kencengnya itu sudah terlihat. Jadi kalau nanti dia dipertahankan di sini teman-teman, itu sangat bagus. Jadi tidak usah harus nabrak lagi ke sini, enggak. Kalau dia sudah ngepost di sini sekali, ini sudah toyibnya itu sudah balik rumah di awal sekali. Kalau nanti teman-teman lihat ini di sini ya tidak usah kaget, memang ini yang akan terjadi. Jadi itu wajar sekali, wajar. Jadi kalau teman-teman nanti lihatnya gini 3 kali, gini baru nanti koreksinya baru di sini, ya ini hal yang sangat wajar. Karena memang napasnya dia polanya bentukannya seperti itu. Gitu ya. Menjawab ya Yasmin ya. Caranya gitu. Lihat kalau FOMO polanya seperti itu. Pantau aja. Targetnya berapa ya. Targetnya berapa sih ngono juga. Buat tarik aja ini Yasmin, cuman enggak bagusnya karena dia belum pernah punya riwayat ya. Hati-hati ya kalau yang belum punya riwayat. Tarik aja di 0, ini aja. Moga-moga ini yang terjadi ya. 0,15 16 ini. Dari sini loh. Kamu tarik dari sini aja. Moga-moga sukses ya. Gitu. Cicil aja, engel urung bayar internet kayak ini. Apa itu? Nir. Nir. Mau kisain. Thank you Bang Wahyu. Nir. FTM sudah, nanti dibahas lagi. Ini Bang Wahyu tanya apa lagi? Nir ya. Bang Wahyu nanya apa ini Bang? Makasih ya Bang Wahyu ya, di follow untuk Bang Wahyu. Nah ini satu proses buat Nir nih. Ini proses yang Dung Mas. Oh iya. Ini satu proses. Ini MA7 nya belok kan. Ya ini nanti akan gini nembus prosesnya. Ya kalau ini nembus berarti bentuk polanya tuh tepat. Dia FOMO terbentuk. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ini panjang segini, jangan takut. Nanti koreksi paling nanti mendornya sini, naik lagi. Itu sampai beberapa kali karena kan sama ini. Tak tutup ini kan jadi gitu toh Herunan. Ini di MA7 semua. Begitu juga dia sudah ngepost di sini. Ya teman-teman jangan kaget kalau ini 3 tahap lagi baru nanti dia baru nanti itu lagi sini ya. Baru ngepost lagi di sini. Wajar, ini FOMO. Bentukannya seperti itu. Gitu ya. Ngulang aja gitu. Iki apa ki wis kadung Mas B iki? Koin AI gimana Bang? Koin AI oke, tapi banyak yang sudah itu ya, banyak yang sudah di atas. Jadi jangan ke FOMO ya, itu yang perlu diperhatikan. Untuk Nir hold aja ya, hold aja dulu, diemin aja. Nanti mungkin momentumnya ini kan baru awal. Jadi kalau baru awal start untuk ngepost, ya teman-teman tunggu sampai maratonnya ini panjang. Bisa sampai berapa? Bisa sampai April, bisa. Ini kalau dibaca gini aja selesainya aja untuk yang pertama aja 25 Maret baru kelar, masih 1 bulan lebih. Jadi teman-teman tidak usah terburu-buru.
saat ini dapat momentum FOMO, jangan setiap hari mbok take profit terus. Nanti ini momentum kedua. Kalau momentum kedua biasanya take profitnya tuh nanti jaraknya itu bisa 2 minggu gitu. Jadi makanya kalau yang sudah toyib di sini, umpamanya ya toyib di sini, wes ayam. Kamu tinggal panen. Ini yang namanya investasi itu seperti itu. Tinggal panen di TPM toyib. Nanti panen lagi TPM toyib. Nanti ketiga lagi panen lagi TPM toyib. Itu namanya investasi, tidurmu enak, bahagia. Ya. Seperti itu ya, menjawab ya Nir ya. Target akan jual semua. Nanti akan jual semua. Ya jual semua. Tandanya apa? Lah ini tak jawab ini. Pertanyaan ini penting ya, tak itu dulu baru YPII ya. Ini penting. Jadi saya akan menjawab yang krusial seperti ini, tak duluin dulu. Karena ini krusial. Kalau Mei target tercapai, apakah harus jual semua, Bang? Iya, dasarnya ini. Nanti dasarnya apa yang membuat teman-teman bisa yakin bahwa itu dijual? Jadi jangan Mei-nya yang mbok jadiin patokan. Yang mbok jadiin patokan ini. Gunung Puji, kesenengane Bang Calvin sama Pak Edi. Kalau Gunung Fujinya ini sudah muncul di Golden Ratio atau MA99, ini jualmu semua. Loh, tapi kan sudah turun, Om. Lah, ini kan di sini toyib, ini kamu jual 80%. Ini nanti sisain 20% penjualan di sini. Oke ya. Nanti teman-teman biar seger gitu ya. Loh, kenapa disisain, Bang? Biar nanti teman-teman takutnya kan kita nggak ngerti ada reaksi yang di luar nalar gitu ya. Kalau teman wah Bang mau tak sisain 10%, nggak apa-apa, di sini 10%, di sini 90% gitu. Nanti konfirmasinya soalnya ini konfirmasi finalnya di sini toyib, ini juga sama, di sini toyib, di sini konfirmasi finalnya. Teman-teman perhatikan di bulan Juni itu sebenarnya teman-teman sudah dapat sinyal balok meloncat 123 benang balok meloncat di titik ekstrim, dia koleksi strike close. Kalau buat sisain 10%, memang terjadi penurunan di sini, tapi minimal teman-teman juga tidak menyesal seandainya terjadi terbang kembali. Jadi kenapa posnya tetap 10% ada. Nah, terus apa yang saya akan lakukan kondisi ketika nanti dia di sini ya? Berarti kan posisinya yang dilihat kan di sini ya. Ini 90% penjualan. Di sini 10% penjualan. Ya kan? Nanti saya akan di titik ini, saya akan beli tipe down. Tipe down 5%. Sekitar berapa? Umpamanya $1.000 danamu ya. Beli $50 di ETH. Awak ETH don, BTC don, ada don atau yang lain. Yang don yang teman-teman suka. Itu yang namanya lempung balang gunung. Kalau bahasa Jawa ini lempung balang gunung. Duit cilik, duit receh, uang sedikit untuk bisa ngerol mendapatkan. Makasih. Untuk iki panganan itu ya. Pakai MA-nya berapa tuh? Bantu jawab. MA 7, MA 25, MA 99. Izin nyimak, monggo.
ini mah asli tenan gitu ya. Gendong bojo wenteng Pak Edi Mas. Seneng. Aduh, yo, ya, jangan lupa itu ya. Terakhirnya apa gitu ya. Terus apa lagi? Koinku. sorry Y PII. Loh kan ada toyib. Nah, untuk target pucuknya itu kan sulit bang. Nah itu makanya kamu pelajari, nanti lihat dulu. Itu gampang, toyib. Ya kan sudah dikasih sinyal lu tadi, satu toyib, satu lagi MA99 nya belok. Tandanya itu yang perlu mau lihat. Bukan BTC up yang diputer. BTC up-nya dijual, kalau di Mei dibalik BTC up dilepas, diganti BTC down belinya. Begitu dia turun nanti teman-teman margin ya. Gitu. Nanti pelan-pelan aja. Untuk yang tipe down jangan dibahas dulu. Nanti bingung. Ini wayai up ya, kita bicara apa aja. Nanti pelan-pelan teman-teman, nanti tak masuki semua itu, nanti bingung. Saya takutnya malah terjadi kegalauan, bingung nanti ya. Udah, itu Mei aja, nanti kita bahas Mei. Lho ki kok YV ngene dhewe iki piye? Ini kok arek syarat gorengan kok YV iki. Ini kan pernah sampai ngeri loh ini. Ya dah, ngalah ke apa? Ini YV sama YVI itu kan kakak adik ini, sama toh. Itu sama kayak BTC dan ETH. Dan ini syarat gorengan pada saat itu. Nah, caranya gimana? Ini tidak bisa, koin ini sulit karena momentumnya aja kadang susah. Lah ini sedangkan saat ini momentum pada bergerak naik, dia belum naik. Ya ini yang sulit. Dan sedangkan perlu mbok lihat apa? Tidak liquid. YVII itu tidak liquid. Itu lihat toh, volumenya berapa? 827 toh. Dia tidak liquid. Jadi syarat untuk digorengnya kencang. Tapi kalau teman-teman beli, ya belinya di toyib gini ini. Di ini udah diamin. Aman. Karena kalau mbok tarik ini kan loh, bawahnya kan kelihatan. Ya di bawah-bawah. Ini prosesnya seperti ini. Kalau belimu di sini aman Mas Yan. Nih. 01177 itu diamin aja. Nanti kalau momentum dia naik seperti ini, jual. Gitu caranya. Lah ya ini perlu nunggu waktu aja. Tapi kan ini nunggumu panjang loh. Tak kasih tahu dulu. Nunggumu panjang karena prosesnya dia tuh lihat. Dia tuh lebih banyak diam di bawah. Jadi ini gampang sebenarnya, koin-koin seperti ini riwayatnya yang mbok lihat. Kalau kamu siap dengan riwayatnya, itu dia tuh momentumnya kan di bawah ini. Kamu belinya di ring ini. Nanti nunggu momentum sampai dia naik.
Karena posisinya bentukannya seperti itu, naik turun gitu dok sebenarnya. Dia ngepost lagi, naiknya tidak seberapa, jatuh lagi. Jadi belimu cuman di toyib bawah aja, banyak marginnya itu kalau gitu. Kalau lihat di bentukan pola seperti ini, caramu melihat gitu aja. Riwayat yang mbok baca riwayat aja. Ini toyib semua ini. Di bawah ini kalau mbok lihat toyibnya ya mesti margin gitu. Itu ya caranya ya. Ada ya, udah ada army. Nopo ada i? Tok tuh bergembira ya ada apa? Ya udah. Oh gitu ya, YBB naik itu. Nah itu. Duh, ada naik no. Nah kita bahas-bahas malah ada news mabur. Nah ini ya, ini salah satu proses. Ini akhirnya kan terlihat prosesnya benar-benar dapat. Ini kan kita bahas sudah dari kemarin ini di sini. Dan ini balok merah ini orang masih takut. Terus ini kalau ndak mbak amati tenanan ini mesti dikirai dan koreksi sampai sini. Tapi kita di sini sudah bahas ini. Kebetulan konangan dulu. Jadi kita semua malah kemarin itu di sini nih Bang Arti juga itu pada serok lagi. BTC ke 32.000. Maret paling sampai Maret 32.000 lah paling. Loh, BNB kemarin kita juga sudah info ya. BNB sampai apa nih? BNB. Nah, wis mabur dah. Jadi gini, ini sampai belum tak hapusnya. Kalau dia momentum ini sebagai contoh ya teman-teman. Kalau dia naik, dia mau ngokang di sini beli. Yang belum beli ketika di Golden Ratio biar dia terbang. Gitu. Ini kan sudah di video TikTok ya kemarin aku ubah apa itu ya. Targetnya ke berapa? Mungkin targetnya akan ke sini nih. 397. Ini loh. Resistnya ini akan disentuh kembali nih. Terdekat di situ. Terbaik di mana? Terbaik di sini. Karena kita itu ya bacanya tuh seperti BTC tengah-tengah ini. Jadi ruangnya itu akan di sini nanti. Mana enggak tahu. Antara 397 sampai 463 targetnya. Ya, buat happy lah ya. Ini udah jam 11. Aku tak itu sih ya. Selesai sih ya. Ini kan anakku ini Bali. Anakku lanang ini Bali. Kamare ini anakku lanang yang besar itu Bali. Jadi apa? Kamar ini dibuat tidur gitu. Jadi ya mungkin sudahan dulu aja. Ya, itu untuk Bapas dulu ya terakhir ya. Bapas untuk Bang Wahyu sama Rafa ya, Rafa ya, oke.
Udah ya, dua itu ya, soalnya anakku sakno. Kayak wis ning njogo terus sakno. Ndak bisa tidur. Besok lagi ya. Ya Wafes proses ya. Santai aja Wafes ini terbangnya nanti. Tunggu di 675 Wafes. Ya. Wafes tunggu aja di 675. Ya, habis ini selesai sih ya. Tapi ya saya selalu ini tak bahas Wafes dulu. Wafes itu targetnya mungkin 6,8 sampai ini ya 5,3 sampai 6,8 Bang Wayu. 5,26 sampai 6,8. Santai aja dulu semua, rata semua gitu ya. Siapa mau telepon? Ya iki anakku sakno. Terus nunggoni terus mau. Nanti besok mau nak pindah wis komputernya tak pindah itu. Soalnya kan kasihan anak-anak juga. Sudah selesai sih ya, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya untuk Bang Calvin, Bang Yoyo, Bang Arci, Bang Wahyu, Bang Hengki, Bang Putra, Konik, Ginanjar, Siti Hanifah, Bubur Ayam 100%, Pak Edi, Bang Vin, Piki, terus Bang Kurniawan ya, sama yang tidak bisa saya sebutkan satu, Gaming Rumahan dan Rafa, ya Mito ya. Makasih semuanya yang belum bisa di itu, intinya dia ada di garis tengah-tengah ini. Saat ini posisinya seperti apa? Posisi saat ini adalah FOMO yang terbentuk. Jadi hampir rataan semuanya sama, baru proses baru lagi untuk mau ngepam. Jadi hampir rataan seperti itu semua koin. Jadi santai aja, tidak usah tergesa-gesa untuk take profit. Masih jauh, mungkin sampai Maret ini akan naik harusnya. Gitu ya teman-teman semua, terima kasih buat supportnya. Sehat selalu, Indonesia suka ilmu, selalu take profit, jangan lupa take profit. Oke, makasih. God bless you all. Ya, waalaikumsalam.